Branding lebih penting dibanding marketing. Yakin. Halo semua, selamat datang di Lab ID. Sekarang topik kita nih mulai mirip diskusi ayam atau telur. Mana nih yang harus duluan diprioritasin? Karena katanya branding itu asal muasal atau the why, tapi kenapa pas praktik bisa lebih gencar marketing? Nah, biar bisa lebih nyambung sama pembahasan kali ini, kita akan pakai contoh, tapi pastiin juga kalian udah ngikutin dari episode pertama, biar wawasannya udah lebih lengkap ya. Di sesi sebelumnya, kita juga udah sedikit tahu kalau cikal bakal branding itu banyak didorong oleh mimpi, visi, dan ideologi para pendiri. Tapi kalau sosok pionir ini sudah nggak ada lagi, kayak Steve Jobs di konteks Apple, atau seperti perusahaan Unilever dan Coca-Cola yang umurnya 90 tahun atau 120-an tahun, dan kita bahkan kebanyakan dari kita tuh nggak tahu siapa sih yang pertama kali ngediriin. Nah, gimana ya caranya nge-branding perusahaan-perusahaan yang seperti itu, yang konteksnya itu sudah sangat lama berdiri dan sosok-sosok yang visionernya dan yang inspiratifnya itu sudah tidak ada lagi. Di sini penting tahu seluk-beluk di dalam organisasi. Balik lagi, kalau branding atau why secara urutan itu dia di tengah ya tadi, kalau seperti pembelahan layering dari Simon Sinek The Golden Circle. Kenapa di struktur perusahaan itu yang paling sering kita temui adalah divisi marketing, bukan branding. Jadi semisal dalam sebuah korporasi konvensional itu ada divisi operation, sales, finance, HR, research and development, kemudian ada tim marketing. Yang dimana tim marketing ini umumnya pembagiannya juga berjenjang gitu. Berjenjangnya itu berdasarkan posisi, dan di sini baru keluar istilah branding dari junior ke senior. Contohnya misalkan brand eksekutif, brand manager, kemudian naik ke group head. Kemudian kalau kita lihat di kasusnya startup, kita juga kenal secara divisi, itu ada divisi produk, tech, growth, dan juga ada marketing. Yang kalau kita bedah nih di dalam tim marketing, dibagi berdasarkan unit. Jadi semisal ada digital marketing manager, kemudian ada event manager, content manager, creative manager, dan brand manager. Nah, secara umum, brand itu jadinya bukan divisi, melainkan posisi. Nah, apa ini pertanda bahwa marketing itu lebih penting daripada branding atau kayak gimana? Biar semakin komprehensif, kita coba bedah lagi skop kerjaan seorang brand manager. Pastinya lebih luas ya, bisa lebih luas dari apa yang ditampilin dan akan kita sebutkan di sini, tapi ini sebenarnya lebih ke arah intisarinya aja. Jadi kurang lebih ada 3. Yang pertama itu misalkan memahami industri, kategori, dan konsumen. Jadi ada banyak insight, ada banyak riset di tahap ini. Kemudian berikutnya itu membuat strategi go to market. Apalagi kalau sebuah produk itu akan launching. Jadi di sini seorang brand manager menyusun strategi komunikasi dan campaign, kemudian memastikan key message-nya itu sesuai dengan apa USP produknya, dan pastinya supervisi ya, disupervisi materi komunikasi dan bikin aktivasi atau promosi. Baru setelah itu semua dilakukan, muncul tahapan berikutnya yaitu evaluasi kinerja campaign. Nah, di sini kembali melihat supervisi penjualan produknya kayak gimana nih setelah campaignnya launch. Terus ngitung ROAS atau Return of Advertisement Spending atau Expenditure. Ngitung market share-nya berapa, dan di beberapa kasus juga bisa sampai riset persepsi brand. Kalau dilihat-lihat, ternyata banyak nih yang kaitannya sama campaign, iklan, acara, mantau penjualan. Ini aspek turunan marketing mayoritasnya, atau yang kita sebut tadi how, caranya, prosesnya. Nah, apa ini menjadi pertanda kedua kalau marketing itu lebih penting daripada branding untuk di korporasi? Terlepas dari flow tadi, seorang brand manager bisa juga dilihatnya itu incidental case by case. Jadi, semisal
Kalau sebuah perusahaan mau ngeluarin brand baru, maka brand manager perannya ya bikin brand baru atau branding. Tapi faktanya di lapangan itu nggak jaminan tiap tahun selalu ada produk dengan brand baru yang diluncurkan di sebuah korporasi. Jadi porsi kerjaan nge-branding gitu ya, umumnya itu nggak terlalu banyak kalau dibandingin dengan kerjaan menjual si brand atau marketing. Jadi karena brandnya sudah ada, yang harus digencarin itu adalah jualannya. Jualan itu termasuk bikin iklan, pasang iklan, perluas area distribusi untuk ekspansi gitu ya, bikin acara. Nah, ini juga yang kemudian dipersepsikan bahwa seolah-olah kegiatan marketing itu menjadi lebih penting daripada branding karena secara rasio jumlah memang lebih banyak kegiatan menjual brand daripada bikin brand baru. Sampai sini jangan keliru kalau seolah-olah memang gerakan marketing itu harus lebih gencar dibandingkan branding. Jadi, oh marketing duluan karena posisi di perusahaan aku misalkan brandnya itu sudah ada, kita nggak ada nih rencana untuk launching brand baru. Jadi ya udah pasti marketing itu harus duluan. Nah, kita nih biar bisa lebih objektif lagi, coba perhatiin output kerja dari tim yang mayoritas dorongannya itu adalah pemikiran branding dibandingkan dengan tim yang pendekatannya itu lebih marketing. Lagi-lagi ini bukan tentang benar atau salah ya, karena kita melakukan observasi aja dan tidak ada maksud untuk ngekritik brand. Jadi semoga di sini pemahaman dan proses kita untuk belajar itu bisa semakin lengkap. Oke, contoh kasus pertama kita coba lihat iklan-iklan Tokopedia yang awalnya dari zaman Isyana sebagai brand ambassador itu bicara soal udah cek Tokopedia belum? Nah, terus dibangun nih dengan headline atau kata-kata kunci, semua dimulai dari Tokopedia. Hashtagnya mulai aja dulu. Nah, campaign yang diangkat ini untuk milenial yang jiwa-jiwa entrepreneurnya itu rentan bergejolak karena ya mungkin kita kurang mau kerja kantoran, merasa terlalu terbatasi. Jadi kesan yang ditangkap Tokopedia itu dengan campaign seperti itu, kesan utamanya bukan jualan aplikasi, tapi jualan konsep. Konsep tentang peluang atau opportunity. Dan pengusaha itu kan harus modal berani ya, entrepreneur itu cenderung nekat juga untuk mulai aja dulu gitu. Sehingga brandingnya adalah ya peluang dengan headline-headline iklan yang banyak dikemas dengan hashtag mulai aja dulu. Di industri yang sama ada Bukalapak sebagai kontender, kita semua tahu. Dan kalau diperhatiin, kampanye sangat beragam dari tahun ke tahun. Bahkan kadang di tahun yang sama sekalipun. Nah, misal ada Nego Cincai, waktu mereka ngenalin fitur nego di aplikasi, terus ada serbu flash deal dan harga gila, itu buat Harbolnas. Ada juga Badai Uang dengan fitur shake-shake sampai shakeathon, buat terus dapetin hadiah dengan cara itu loh, ngegoyangin aplikasinya, jadi sempat ngehits juga. Nah, pesan yang kita tangkep itu lebih ke what dan how. Produk ya, yaitu aplikasi yang penuh promo menarik dengan fitur-fitur unggulan. Bukan berarti Tokopedia sebelumnya mereka nggak ngomongin promo. Mereka juga bahas tentang promo ya. Ada flash deal kah? Atau misalkan ada pengurangan harga, diskon. Tapi bedanya ada di porsi, bahwa porsi pesan brandingnya juga tetap masih keluar tentang peluang melalui hashtag mulai aja dulu. Kalau Tokped pendekatannya lebih ke branding, dorongannya ya, jadi dengan outputnya juga yang lebih ke branding, dan Bukalapak itu lebih ke marketing. Terus yang benar yang mana nih? Lingkaran tentang why, how, dan what itu pada prakteknya ngikutin tujuan masing-masing perusahaan. Jadi kalau goalnya itu jangka panjang, ngejar story atau cerita tentang brand biar bisa top of mind. Nah, maka pendekatan branding itu bisa dilakukan. Memang ada pro dan kontra ya, di mana risikonya butuh waktu lebih lama, kemudian komitmennya juga harus lebih tinggi karena harus konsisten. Sedangkan
tim itu kan isinya bisa selalu berubah ya. Turnover perusahaan juga kita nggak tahu, bisa juga cepat. Jadi harus ada komitmen konsistensi terlepas dari siapa yang ada di belakang layar orang-orangnya. Biar pesan iklan itu selalu selaras, jadi ditangkap sama konsumen tetap fokus. Hanya satu pesan, yaitu peluang atau opportunity dan entrepreneurship tadi. Dengan si hashtag mulai aja dulu. Nah, ini sedikit beda kalau goal perusahaan itu adalah jangka pendek. Jadi kejarannya itu adalah jualan, sehingga di kasus startup usernya itu jadi naik, jumlah user naik, jadi ripple effect-nya adalah potensi investasi seri berikutnya itu bisa turun dari investor. Jadi pendekatan marketing bisa-bisa lebih pas nih gitu untuk bisa ngejar apa namanya jangka pendek itu. Lagi-lagi ada resikonya, yaitu ini bisa jadi menarik hanya untuk promo hunter, karakter konsumen yang memang ngejarnya itu reward jangka pendek. Jadi bukan user yang loyal di luar harga atau loyal seperti tadi ya, loyal di luar produknya gitu. Tapi apakah mencapai target sesuai dengan yang diinginkan perusahaan? Ya iya juga. Makanya tadi nggak ada salah atau benar, balik ke tujuan dari masing-masing perusahaan. Kembali ke pertanyaan, jadi mana yang penting dan harus duluan antara branding sama marketing? Gitu. Kalau kita secara umum ngelihatnya, oh ternyata marketing itu lebih banyak diprioritasin, branding itu biasanya hanya buat yang ingat aja gitu. Intinya sih kalau bisa jalan selaras, itu kenapa enggak? Gitu. Gencar marketing oke banget. Apalagi kalau diiringin dengan pemahaman betul untuk secara konsisten ngehidupin ideologi brandnya di setiap proses dan kegiatan marketing. Nah ini jadinya akhirnya dampaknya itu sangat mantep ya, jadinya kuat, solid. Iya, sampai sini dulu pembahasan kita yang udah panjang lebar. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus diskusi branding menarik lainnya di YouTube dan podcast Lab ID. Edisi yang akan datang kita bakal bahas nih, kenapa ya business owner itu kok kesannya lebih peduli sama marketing ya dibandingin branding? Stay tuned.